Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Pomet hari ini. Jadi perkenalin, nama aku Bagus dari kelas 10 Respect yang akan membawakan atau jadi podcaster pada kesempatan kali ini. Jadi di sini aku akan membahas topik-topik yang gak biasanya dari video-video sebelum pada channel Pomet, yaitu tema horor. Dan kebetulan di sini bintang tamunya sepertinya mempunyai mungkin pengalaman-pengalaman horor yang ada di hidupnya. Jadi perkenalin, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama aku Jafar Sodik. Ya, aku dulu sempat mondok di daerah Jawa Timur, dekat Surabaya. Lebih tepatnya di Bangil. Oke, jadi Jafar merupakan salah satu lulusan mungkin pondok. Mungkin dia di waktu SMP. Jadi sebelum SMA di Lazuardi, dia merupakan salah satu alumni pondok pesantren di Yapi, Jawa Timur. Nah, bisa ceritain nggak kenapa waktu itu lu milih pondok kah, atau mungkin kemauan lu sendiri atau dari orang tua? Ya, sebenarnya sih nggak mau banget mondok. Nggak mau. Tapi disuruh, jadi ya udah. Oke, berarti dari kemauan orang tua ya. Iya. Oke, berarti Jafar milih mondok karena bukan kemauan sendiri, berarti dari orang tua. Mungkin langsung aja kali ya, biar nggak lama-lama videonya. Ya. Jadi waktu lu mondok, ya kan 3 tahun nih. Ada nggak kejadian 1-2 mungkin horor yang pernah lu temuin di kelas 7 kah, kelas 8, kelas 9-nya gitu? Ada nggak? Sebenarnya sih kalau yang aku alamin sendiri nggak ada ya, tapi kayak cerita dari kakel tuh banyak. Gak banyak sih, tapi ada yang iming-iming dari orang berarti. Iya. Okay. Nah, itu menurut aku bohong aja biar kayak takut gitu kan, soalnya bener-bener itu baru hari pertama masuk langsung dibilangin itu. Langsung dikasih tau gitu. Iya kan. Terus itu abis diceritain tuh langsung tidur sekamar seranjang berdua, nggak ada yang berani satu kamar sendiri. Satu kamar tuh rame kan biasanya kalau anak pondok. Berapa orang? 8 orang. 8 orang. Kan kasurnya 8. Iya. Bener takut, jadi yang kepake kasurnya 4 doang, berdua. Berarti tuh langsung masuk diceritain sama kakak kelas. Iya. Ngumpul satu jadi semua gitu. Iya, langsung pada takut. Gitu. Jadi ceritanya tuh Gimana? Yang diceritain kakak kelasnya gimana tuh? Lo tahu Hiris nggak? Iris? Nggak tahu. Hiris tuh kayak misalnya Apa kuyang? bukan penggalan ayat kayak ini. Itu buat ngelindungin. Nggak bisa ngeliat ya? Oke gitu. Ya, jadi di setiap kamar di pondok aku tuh ada namanya Hiris. Jadi kakak itu bilang kalau Hiris jadi copot, nanti tengah malam ada yang gangguin. Bukan. Ini ada kepala jatuh dari lemari orang. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Terus malam-malam, terus dia bilang, nah itu nanti malam-malam yang ngambilin Ustadz Mul. Ustadz Mul tuh yang ngurus kayak asrama gitu Nah, terus pada percaya waktu itu, soalnya baru masuk juga kan. Apalagi yang cerita tuh kayak berwibawa gitu lah. Oke. Orangnya kayak gampang dipercaya gitu. Iya, orangnya masuk aja. Kayak orang keren gitu lah. Pentolan nih. Terus gimana? Terus ya nggak pernah ada kayak gitu. Nggak pernah ada kejadian horor berarti? Enggak. Itu waktu kelas 7, waktu awal masuk. Tapi sebenarnya nggak ada. Kalau Hiris tadi dia. Iya, itu biar Hirisnya nggak dicopot aja. Oh gitu. Iya. Kalau waktu temen aku sih ada ya. Ada yang menyaksikan, ada yang mengalami. Bukan, beda lagi nih ceritanya. Jadi kayak di tahun kedua apa ketiga gitu, ada temen gua ulang tahun tuh, traktiran. Iya. Itu malam. Itu traktirannya di dalam pondok kan? Iya. Mesen. Oh iya. Itu kayak kalau nggak salah telat gitu datang kalau pesanannya. Telat. Nah, jadi malam-malam tuh kan punya aula kan pondok gue. Nah, itu di gedung aula itu makannya di situ. Nah, terus pas kelar makan mau nyapu. Nah, itu aula isinya cuman teman-teman lu semua doang, kayak sekamar gitu? Enggak, hampir seangkatan. Oh, hampir seangkatan. Berarti lu main rame? Oke. Gua waktu itu udah kelar, udah nggak ikut lagi. Pas pada teman gue nyapu, kata kayak
di dalam aulanya tuh, itu kan makannya di luar aulanya. Berarti dalamnya kosong. Dia dalamnya kosong. Ah. Itu pas dia nyapu, dia tuh ngeliat ke dalam aulanya kayak ada apaan gitu. Kayak ada suara-suara gitu, terus ada sosok gitu. Itu keadaan gelap apa terang? Gelap, terus takut kan. Tapi pas dilihat lagi buat kedua kalinya udah nggak ada. Hilang. Udah hilang. Nah, terus itu baru kabur ke bawah. Terus ceritalah ke orang-orang. Terus kakak gua ada yang bilang kalau malam-malam jangan makan di daerah Aula situ. Soalnya jadi kan aula di pondok gua tuh sejajar sama makam yang ngebuatnya tuh. Sama makam yang almarhum pendiri pesantrennya. Nah, kadang di situ jadi jalur jin keluar masuk gitu loh. Oh, menurut percayaan orang situ. Katanya. Oh gitu. Gue sih nggak percaya. Itu waktu kelas 7 apa 8? Bukan kelas 7 bukan. Lupa. Bukan. Kayak kelas 9 ya. Oke, jadi temennya menyaksikan sebuah sesosok sama suara-suara misterius abis makan di daerah aula. Nah, asli kalau pondok nih yang serem bukan setan. Orangnya. Ustadznya yang serem. Gimana coba ceritain Ustadz gimana coba? Jadi aduh, kalau nggak bangun subuh diselepet gitu. Enggak, dulu tuh gue nggak bandel sih. Ya dibilang bandel enggak, dibilang nggak bandel juga enggak. Oke, netral. Enggak juga, netral juga Udah enggak. emang bandel. Oke. Jadi gue suka banget tuh begadang sama temen-temen gue. Nah itu ngakal-ngakalin terus kan kalau mau begadang. Padahal besoknya tuh libur. Nih, jadi ada dia tuh masuk gara-gara dia punya kakaknya tuh wakil ketua yayasan. Nah dia jadi ustadz di situ gara-gara kakaknya itu. Soalnya dia kayak nggak dapat kerja gitu loh. Oh iya. Kayaknya setahu gua. Nah terus kayak ngeselin gitu lah kalau marah-marah. Ngeselin gimana? Biasanya kan kalau begadang yang besoknya libur tuh boleh. Oh, kalau dia nggak ngebolehin, itu keselnya. Karena nggak tahu. Nggak tahu juga. Emang orang baru kali ya, dia ngikutin peraturan doang. Formalitas. Terus malam-malam gue sama temen gue 2 orang nih. Jadi gue paling sering begadang tuh bertiga tuh. Ada nama temen gue, satu namanya Ja'far juga. Tapi Alhamid, satunya tuh Hasan Asegaf. Oke. Itu kayak sering ngobrol di kamarnya mereka. Nah terus pas Ustadz lagi keliling, gue balik ke kamar gue. Mereka berdua nih sekamar. Gimana? Oh, waktu misalnya Ustadz lagi keliling. Kalau lagi keliling lu balik. Iya gue balik. Kalau udah selesai balik lagi ke kamar mereka. Nah, dia ini biasanya gak keliling tuh jam 11, jam 12. Jam 12 gue keluar lagi. Gitu. Itu keluar bukan di kamar dia lagi, udah kayak di lorongnya gitu loh. Udah kayak merasa bebas gitu, main remi kan nggak boleh di pondok. Ya kartu kayak gitu nggak boleh. Itu udah nggak bertiga lagi, udah rame-rame lagi begadangnya. Nah terus ada temen gue satu, dia keluar kamar, kan kaget kan. Oh ternyata temen. Terus dia ke kamar mandi. Habis balik dari kamar mandi kan ngelewatin gua lagi kan. Nah dia bilang ada nama ustadz gua kan Nuzul tuh. Yang baru? Iya yang baru. Ada Ustadz Nuzul. Dia ngomongnya kayak santai banget kan, baru bangun gitu kan. Nah gua nggak percaya sama teman-teman gua tuh. so asik gitu. Tahu-tahu tiba-tiba dia kan kalau marah menyiduk orang yang begadang tuh ngelempar kunci tuh. Kan kunci kalau asrama pasti banyak kan. Oh iya. Dia ngelempar jeber gitu. Terus ya pada kaget kan. Terus gue lempar balik kunci. Ini jangan nih. Gurunya disambit balik nih. Terus gimana? Ya udah terus dimarahin, habis itu diceramain diem. Ya kan dia ceramah tuh samping gue pindah tempat, dia marah, ngapain pindah tempat? Gue bilang ya nggak apa-apa. Terus dia bilang lagi, ya udah ngapain pindah tempat? Lah nggak apa-apa tuh. Gue bilang gitu kan. Ya udah gue balik lagi ke tempat gue kan. Dia lanjut ceramah,
dia nanyain ke gua, yang lain kagak ditanyain. Dia bilang mau diapain hukumannya. Kok gua doang, gua bilang ya. Terus akhirnya gak jadi dihukum kan rame-rame. Bingung juga saatnya mau ngapain kali ya. Terus tidur. Oke. Udah tidur. Enggak tidur sih, lanjut begadang lagi. Nunggu setelah tidur. Udah Udah. berarti emang kejadian tadi dari horor tiba-tiba jadi keusilan pada masa SMP emang random dan seru-seru banget ya. Iya sih, kangen ya. Berarti itu salah satu momen serunya. seru. Gangguin enggak boleh gitu. Nggak Nggak boleh boleh guys. gitu. Jadi Sekarang udah tobat. udah paling ya. Tapi Far, Sekarang udah anak baik. sebelum itu ada pesan-pesan nggak buat orang yang percaya horor gitu, takut? Lu ada pesan nggak buat mereka? Sebenarnya kalau ngelihat anomali. Kalau ngelihat misalnya setan tuh nggak usah takut. Nah, gimana tuh solusinya? Soalnya setan tuh sebenarnya jin. Jin itu kan kasat mata. Iya. Kalau lu ngelihat berarti dia nampakin diri dia kan. Jin yang nampakin diri dia itu umurnya tuh bakal berkurang. Oh, Jadi gitu. kalau dia nampakin diri ya dia bodoh. Kayak saya melemah gitu ya. Iya, umurnya berkurang. Itu Jadi pernah nggak usah gue dengar takut. sih kayak gitu sih. Iya kan. Ya berarti kalian nggak boleh takut kalau ada kejadian horor kayak gitu. Ya mungkin segitu aja kali ya, Far. Iya. Ya mungkin ini jadi dari kejadian horor Jafar jadi kejadian seruan Jafar waktu pada saat mondok. Jadi mungkin segitu aja kali ya. Iya. Buat para penonton yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir, terima kasih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.